Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Nazar. Belajar mandiri di rumah tetap asik dan menyenangkan. Nah, bagaimana kabar kalian? Luar biasa sehat dan tetap semangat, bukan? Kali ini Pak Nazar akan mengajak kalian belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pembelajaran 2. Kegiatan kita kali ini yaitu mendiskusikan cara menjaga lingkungan. Serta kita akan berkreasi dengan montase. Yuk, seperti apa? Kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Sudah tidak sabar lagi untuk belajar, anak-anak? Yuk, langsung saja. Bapak ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian pergi ke pasar? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian sedang berada di pasar? Adakah hal-hal yang baik maupun hal yang kurang baik yang kalian lihat saat di pasar? Pak Nazar punya sebuah kisah atau cerita yang berjudul Pergi ke Pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Dia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini terjadi karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus-terusan, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga bahwa kita harus menjaga lingkungan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita kerjakan tugas 1, tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Seperti ini tugasnya. Yang pertama, mengapa pasar sangat bau? Kemudian yang kedua, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Kemudian menurutmu, apakah Dayu, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Kemudian yang seterusnya, apa hak yang tidak didapatkan oleh Dayu, Beni, dan Udin ketika di pasar? Dan yang terakhir, jelaskan 4 cara menjaga lingkungan. Dikerjakan ya dengan baik. Jika sudah selesai mengerjakan, silakan tugasnya dikirim ke Bapak melalui WA Group ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas contoh cara menjaga lingkungan dengan baik. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Setuju ya anak-anak? Dan yang kedua, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya.
Yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah. Terusnya, melakukan reboisasi dan membersihkan rumah dan halaman rumah. Kemudian yang seterusnya adalah membersihkan selokan dari sampah-sampah. Nah, anak-anak, membuang sampah sembarangan bisa membuat pasar menjadi bau. Dan ketika pasar bau, itu artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Jangan melakukan hal itu ya anak-anak. Maka mulai dari sekarang ayo menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik. Kegiatan mencintai lingkungan juga dapat kita sampaikan melalui montase. Nah, apa itu montase? Coba lihat gambar ini. Ini adalah sebuah hasil karya montase. Montase dihasilkan dari gabungan-gabungan atau menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan sehingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran-koran bekas. Bagaimana teknik membuat montase? Lalu apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Mau tahu? Yuk kita lihat alat dan bahan serta cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat berupa gunting. Bahannya adalah majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase, serta kertas HPS atau koran dan lem. Mudah kan alatnya kita dapatkan di sekitar kita ya anak-anak? Nah, langkah-langkah pembuatan montase adalah potonglah gambar-gambar dari majalah atau koran bekas itu yang akan kita jadikan montase. Berikutnya, guntinglah gambar tersebut yang dirasa paling cocok. Dan yang ketiga, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Nah, bagi kalian yang belum jelas, dapat melihat video pembuatan montase yang telah Bapak kirimkan melalui WA Group. Ya. Semoga anak-anak semakin paham dalam membuat montase. Karena nantinya kalian akan mengerjakan tugas 2, yaitu membuat montase dengan tema mencintai lingkungan. Boleh kamu mencari gambar-gambar yang menarik dan bahannya dari majalah ataupun koran bekas. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan menutup pembelajaran kita hari ini. Dan sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita wajib mencintai lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan bisa membuat lingkungan menjadi bau. Dan ketika lingkungan bau, itu artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih. Jangan lakukan hal itu ya anak-anak. Maka mulai dari sekarang, ayo menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik. Anak-anak, jangan lupa kirimkan hasil karyamu melalui WA Group ya. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.